Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin atau Ihya'u Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali. Kali ini kita masih pada bab yang ke 21, yaitu tentang keajaiban hati. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Al-Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari beliau, yaitu dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Beliau berkata, ketika hati sudah kehilangan kendali secara total, maka syaitan yang akan menguasainya, sehingga sifat-sifat terpuji berbalik menjadi sifat-sifat tercela. Sebab hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syaitan. Tidak terkendali lagi hati. Maka pandai-pandailah menguasai hati. Sebenarnya itulah nasihat yang diberikan orang-orang tua kita dahulu dalam kata-kata mereka, berhati-hati. Sungguh kata-kata itu mempunyai makna yang dalam apabila kita mau merenungkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-qulubu arba'atun, qalbun ajradu wa fihi sirajun yazharu fazalika qalbul mu'min. Hati itu ada 4 macam, yaitu hati yang bersih dan di dalamnya ada lampu atau pelita yang menyala atau bersinar, dan itulah qalbu atau hati seorang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbun aswadu mankusun fadzalika qalbul kafir. Yang kedua adalah hati yang hitam dan terbalik, dan itulah hati orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah qalbun aghlafu marubutun ala ghilafihi fazaka qalbul munafiq. Jadi kalau yang tadi itu qalbul kafir dan qalbul mu'min, kali ini qalbul munafiq. Yang ketiga adalah hati yang tertutup dengan penutup yang terikat.
dan itulah hati orang munafik. Hati yang keempat adalah wa qalbun musfahun fihi imanun wa nifaqun. Dan yang keempat adalah kalbu atau hati yang berlapis, yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Famasalul imani fihi mislul baqalati yamudduha al-ma'u at-tayyibu. Adapun iman yang ada di dalam hati yang seperti ini adalah ibarat tanaman sayur yang disuburkan dengan air yang baik. Wa masalun nifaqi fihi kamasalil furhati yamudduha al-qayhu. Kamasalil qurhati yamudduha al-qayhu was-sadidu. Adapun kemunafikan yang ada di dalam hati yang berlapis seperti ini bagaikan luka yang dipenuhi dengan nanah. Fa ayyul maddataini ghalabat alaihi hukima lahu biha. Maka mana saja dari kedua jenis ini, yaitu iman dan kemunafikan, yang berkuasa atas hati yang berlapis itu, maka dialah yang akan menguasainya. Jadi tergantung kepada kita. Kemunafikankah yang akan menguasai hati kita atau keimanan? Marilah kita resapi bersama-sama. Di dalam riwayat lain, redaksinya berbunyi, maka ia yang membawanya pergi. Ya. Baik kemunafikankah ataupun keimanankah yang berkuasa atas hati itu, maka dialah yang membawa hati itu pergi ke tujuannya. Tujuannya orang yang beriman di mana? Tentu ke surga. Tujuannya munafik tentu ke jurang neraka terbawah. Innal munafiqina kana kama qala kanu fid darkil asfali minan nar. Mereka orang-orang munafik itu berada di dalam surga kegelapan yang paling bawah. Maksud saya, orang-orang munafik itu kanu fid darkil asfali minan nari. Mereka berada di dalam bagian yang terbawah daripada neraka. Maaf tadi salah, bukan surga tapi neraka. Kita tahu orang munafik itu adalah iza hadasa kazaba. Apabila ia berkata, ia laporan, ia berbicara, ia menginformasikan, kazaba. Dia berdusta, berbohong. Ngapusi. Ya. Wa iza wa'ada ikhtalafa. Jika ia berjanji, pasti PHP saja, menyalahi janji. Banyak sekarang orang yang menyalahi janji. Apalagi
di momen-momen kampanye misalnya, dengan tujuan terpilih menjanjikan yang baik-baik dan indah-indah kepada masyarakat. Tujuannya agar dia dipilih. Kelak begitu dia dipilih, ketika dia kesulitan mengatasi atau menepati janji itu, dia akan beralasan macam-macam. Walhasil ikhtalafa, menyalahi janjinya. Jadi kita harus berhati-hati. Wa iza tumina khona. Orang munafik itu apabila diberi amanah khona, satu paket, berdusta, menyalahi janji, dan khona, berkhianat. Seperti apa orang yang berkhianat itu? Mestinya ketika ia berjanji sudah salah janjinya, lalu dalam kesalahannya terhadap janji itu adalah dia diberi amanah untuk rakyat, tetapi duitnya tidak diberikan kepada yang berhak. Duitnya malah dia bagi kepada teman-temannya saja, segelintir orang misalnya. Ya, seperti orang korupsi itulah. Korupsi terhadap uang rakyat. Itu adalah perbuatan orang munafik. Jangan ditiru dalam bentuk apapun, dalam skala sekecil apapun. Jangan ditiru perbuatan itu. Sama saja nilainya munafik juga. Kemunafikan itu akan membawa kepada siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Suratul A'raf, surat ke-7 ayat ke-201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi atau disentuh oleh pikiran jahat untuk berbuat dosa dari syaitan, digoda, mereka pun segera ingat kepada Allah, segera bertaubat, segera sadar. Faizahum mubsirun. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini orang-orang yang bertakwa yang dikuasai oleh keimanan dalam hatinya. Selalu awas, selalu berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahu kita bahwa penglihatan dan berkilapnya hati itu, penglihatan mata hati, basirah, dan berkilapnya hati itu bisa dicapai melalui zikrullah. Jadi kepada para jamaah sekalian dan terutama diri saya sendiri, harus banyak-banyak berzikir, baik zikir itu yang bersuara maupun zikir dalam hati. Mengingat Allah dan mengkoreksi diri sendiri. Jangan urusi orang lain, jangan bersangka apapun kepada orang lain. Lebih baik urusi diri sendiri, koreksi diri sendiri, berhati-hati dalam hidup, dalam perbuatan, dalam perkataan. Jangan menyebar informasi yang tidak jelas. Bukan urusan kita itu. Tetapi tetap kita terhadap kemungkaran ada rasa benci, rasa tidak mau melakukannya. Dan berzikir baru dapat dilakukan setelah adanya ketakwaan. Tidak mungkin orang itu tidak mengerjakan sholat 5 waktu, diperintah puasa, tidak mau puasa di bulan Ramadan dengan tanpa alasan.
kemudian mampu berhaji tidak mau mengerjakan perintah untuk berhaji, mampu berzakat tidak mau atau mengabaikan perintah berzakat, artinya menolak perintah Allah, itu tidak bertakwa namanya. Pengertian sederhana saja. Maka tidak mungkin dia bisa langsung larut dalam zikir kepada Allah. Tidak bisa. Zikir itu baru bisa sejati dalam kebiasaan apabila pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Allah sudah semampu kita untuk kita laksanakan, kita upayakan. Perintah-perintah Allah sudah kita hindari, berusaha sebaik-baiknya. Maka kita lebih mudah berzikir. Jadi bisa dikoreksi, ya, bisa dikoreksi diri kita sendiri. Kenapa kok kita ini sulit untuk berzikir secara istiqomah? Mungkin saja pada diri kita ini tidak tertib dalam melakukan segala yang diperintahkan Allah, dalam menjauhi segala yang dilarang Allah. Dosa-dosa kecil maupun besar masih kita lakukan. Sulit untuk berzikir. Ya kalau bisa juga mungkin ya sekali dua kali oke lah, bisa direkayasa itu ahli zikir, seperti ahli zikir. Tetapi tidak bakal istiqomah. Baik. Baru dapat dilakukan berzikir itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, setelah ketakwaan itu pada tingkat permulaan saja sudah kita penuhi. Dengan demikian takwa adalah pintu daripada zikir. Dan zikir itu adalah pintu dari mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Yaitu terbukanya perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak kita ketahui dan hanya diketahui oleh Allah. Itu terbuka semuanya dalam alam rasa dan penglihatan mata hati kita, dibukakan oleh Allah, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak diketahui oleh mata fisik kita. Hati kita lebih tajam. Dan kasyaf itu merupakan kunci kebahagiaan terbesar, yaitu kita dapat mengetahui sejatinya kita, lahir dan batin kita. Sebenarnya kita ini tidak pernah mengetahui bagaimana batin kita, keadaan rohani kita itu tidak bisa kita ketahui. Akibat kita tidak diberi kasyaf oleh Allah. Tidak diberi kasyaf karena kita tidak sempurna dalam berzikir, tidak nyaman dalam berzikir, dalam membaca Quran, dalam menuntut ilmu. Semua itu tidak nyaman karena kita masih berbuat dosa kepada Allah, masih melanggar perintah Allah. Itulah sederhananya. Walaupun ilmu ini pembahasannya lebih dalam lagi, bisa dijelaskan oleh guru-guru kita, para ulama, para habaib yang sudah sepuh, yang ilmunya tinggi itu, ya. Baik, mudah-mudahan kita dapat merasakan anugerah Allah berupa kebahagiaan yang terbesar itu, yaitu kita dapat mengetahui keadaan lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.